Rahasia uang. Psikologi cara mendapatkannya dan membuat uang bekerja untuk Anda. Perspektif Islam dan ilmu modern. Pernahkah Anda bertanya, mengapa ada orang yang bekerja sangat keras tetapi tetap kesulitan secara finansial, sementara yang lain tampak mampu membangun kekayaan dengan lebih mudah? Jawabannya, bukan semata-mata karena besar kecilnya penghasilan, melainkan karena cara mereka memahami uang. Uang bukan sekadar lembaran kertas atau angka di rekening, tetapi alat yang mengikuti nilai, kepercayaan, ilmu, dan keputusan yang kita ambil setiap hari. Dalam pembahasan ini kita akan mengupas hakikat uang, psikologi di baliknya, cara mendapatkannya secara cerdas dan halal, serta bagaimana menjadikan uang sebagai pelayan yang membantu kita meraih kesuksesan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. 1. Apa sebenarnya uang? Uang hanyalah alat tukar dan penyimpan nilai, bukan tujuan hidup. Banyak orang mengejar uang seolah-olah uang adalah sumber kebahagiaan. Padahal uang hanya memperbesar keadaan seseorang. Orang yang dermawan akan semakin mudah bersedekah ketika kaya. Orang yang tamak bisa menjadi semakin tamak ketika hartanya bertambah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah pada apa yang telah Allah karuniakan kepadamu negeri akhirat, dan janganlah engkau melupakan bagianmu di dunia. Surah Al-Qasas, ayat 77. Artinya, uang adalah sarana untuk beribadah dan berbuat baik, bukan tujuan akhir. 2. Psikologi tentang uang. Banyak keputusan keuangan tidak didasarkan pada logika, tetapi pada emosi. A. Orang membeli dengan emosi, lalu membenarkannya dengan logika. Misalnya, membeli mobil mewah agar terlihat sukses, membeli gawai terbaru padahal yang lama masih berfungsi. B. Ketakutan menghambat kekayaan, takut gagal, takut rugi, takut memulai usaha. Akibatnya, seseorang terus berada di zona nyaman. C. Gaya hidup selalu naik. Ketika gaji naik dari 5 juta menjadi 15 juta, pengeluaran ikut naik. Akibatnya tetap tidak memiliki tabungan maupun investasi. Kekayaan dimulai dari pola pikir. Orang miskin sering berpikir, bagaimana saya bisa membeli ini? Orang kaya bertanya, bagaimana aset saya yang membelinya? Mereka fokus membangun sumber penghasilan, bukan sekadar menghabiskan pendapatan. 3. Bagaimana uang didapatkan? Secara sederhana, uang datang karena kita memberikan nilai kepada orang lain. Semakin besar manfaat yang kita berikan, semakin besar peluang memperoleh penghasilan. Contohnya, guru dibayar karena memberikan ilmu, dokter dibayar karena membantu kesehatan, pengusaha dibayar karena menyediakan solusi, konten kreator dibayar karena memberi edukasi atau hiburan. Prinsipnya, nilai, value, kepercayaan, uang. Treatment. 4 cara memperoleh uang. Pertama, menjual waktu. Misalnya menjadi karyawan. Kelebihan. Pendapatan relatif stabil. Kekurangan. Penghasilan terbatas oleh waktu. Kedua, menjual keahlian. Misalnya menjadi konsultan, dokter, dosen, programmer, atau pelatih. Pendapatan lebih tinggi, karena keahlian lebih bernilai daripada sekadar waktu. Ketiga, menjual sistem. Misalnya membangun usaha yang dapat berjalan, meski pemilik tidak selalu hadir. Inilah mengapa banyak pengusaha mampu memperoleh penghasilan tanpa harus bekerja setiap jam. Keempat, memiliki aset. Aset dapat berupa properti, saham, bisnis, royalti buku, konten digital, investasi lainnya. Aset dapat menghasilkan uang, bahkan ketika kita sedang beristirahat. 5. Cara meningkatkan penghasilan. Ada rumus sederhana, belajar, berlatih, memberi manfaat, dipercaya, dibayar lebih tinggi. Jangan hanya bekerja keras. Tingkatkan juga kualitas diri. Semakin langka kemampuan Anda, semakin tinggi nilai ekonominya. 6. Prinsip orang yang berhasil secara finansial. Mereka terus belajar, hidup di bawah kemampuan mereka, menabung dan berinvestasi secara konsisten, tidak mudah tergoda pamer, fokus membangun aset,
memiliki tujuan jangka panjang, menjaga integritas dan kepercayaan. 7. Perspektif Islam tentang harta. Rasulullah bersabda, "Ni'mal malus salihu lirrajulis salih." Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang yang saleh. Hadis ini dinilai hasan oleh sebagian ulama dan menunjukkan bahwa harta yang halal di tangan orang saleh menjadi sarana kebaikan. Islam tidak mengajarkan membenci kekayaan. Yang dilarang adalah mencari harta dengan cara haram, menjadikan harta sebagai tujuan hidup, atau lalai dari ketaatan kepada Allah. Kesimpulan, uang tidak mengejar orang yang hanya menginginkannya. Uang cenderung mengalir kepada orang yang memiliki ilmu, memberikan manfaat, membangun kepercayaan, mengelola uang dengan bijak, bersabar dan konsisten, mencari rezeki yang halal serta bertakwa kepada Allah. Dengan prinsip tersebut, harta bukan hanya menjadi sumber kesejahteraan di dunia, tetapi juga dapat menjadi jalan menuju pahala dan kebahagiaan di akhirat, apabila digunakan untuk ketaatan, membantu sesama, dan menegakkan kebaikan.